Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teknologi digital. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada teknologi digital. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung sangat cepat yang memperoleh semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital. Selanjutnya ada penyimpanan data. Penyimpanan data adalah perekaman informasi dalam media penyimpanan. Terdapat dua jenis penyimpanan dalam sebuah perangkat, yakni memori internal dan memori eksternal. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, memori internal. Memori internal mempunyai dua jenis, yakni read-only memory, ROM, dan random access memory, RAM. ROM adalah perangkat keras atau hardware di dalam komputer, biasanya berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca dan tidak bisa ditulis berulang-ulang. Data yang disimpan di dalam ROM tidak akan mudah menghilang meskipun tidak terhubung dengan catu daya. Sedangkan RAM adalah perangkat keras yang isinya dapat diubah dan ditulis ulang berkali-kali. Jenis memori yang disimpan di RAM mudah menghilang dan menguap. Random artinya data yang disimpan di RAM dapat diakses secara acak. Umumnya RAM memiliki kapasitas tertentu, misalnya 1 GB, 2 GB, dan seterusnya. Yang kedua, memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang bersifat tambahan. Memori eksternal berfungsi untuk menyimpan data maupun program. Karena bersifat tambahan, memori eksternal mudah dibongkar pasang. Beberapa contoh memori eksternal yakni yang pertama hard disk, yang kedua flash disk, yang ketiga zip drive, yang keempat floppy disk, yang kelima compact disk, yang keenam digital versatile disk, yang ketujuh cloud storage. Berikut beberapa contoh memori eksternal. Yang pertama ada hard disk. Hard disk adalah sebuah media penyimpanan luar yang menggunakan disk atau piringan. Hard disk paling banyak digunakan sebagai media penyimpanan luar utama untuk penyimpanan hasil install sistem operasi, software aplikasi, penyimpanan data, dan sebagainya. Yang kedua ada flash disk. Flash drive merupakan teknologi pengembangan dari zip drive yang menggunakan teknologi flash. Flash adalah chip memori yang menyimpan data dan dihubungkan dengan interface USB yang dalam perkembangannya sudah mencapai versi USB 2.1. Penggunaan flash drive semakin marak karena berukuran kecil tetapi dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar dan bisa didapat dengan harga yang terjangkau. Yang terakhir ada compact disk atau CD. Terbuat dari resin atau polikarbonat. Informasi direkam secara digital sebagai lubang-lubang mikroskopis pada permukaan yang reflektif. Proses ini dilakukan dengan menggunakan laser yang berintensitas tinggi. Informasi dapat dibaca dengan laser berintensitas rendah. Transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Transmisi data terbagi menjadi dua, yaitu transmisi analog dan transmisi digital. Sinyal analog. Sinyal analog merupakan sinyal yang digunakan untuk menampilkan data analog. Sinyal analog berupa berbagai macam gelombang elektromagnetik yang langsung, terus-menerus dan disebarkan melalui berbagai media transmisi. Data analog merupakan data yang diimpresikan melalui ukuran fisik serta memiliki nilai berulang secara terus-menerus dalam beberapa interval. Data analog menepati spektrum frekuensi yang terbatas. Dan yang kedua, ada sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal untuk menampilkan data digital. Data digital merupakan data yang memiliki deretan nilai yang berbeda dan memiliki cara tersendiri, misalnya teks, bilangan bulat, dan karakter lainnya. Ada beberapa masalah dalam data digital. Data dalam bentuk karakter yang dapat dipahami manusia tidak dapat langsung ditransmisikan dalam sistem komunikasi. Data tersebut harus ditransmisikan
dalam bentuk biner terlebih dahulu, semisal bilangan 0 dan 1. Jadi data itu ditransmisikan dalam bentuk deretan bit. Media transmisi data. Untuk melakukan transmisi data diperlukan suatu media, seperti bus, kabel yang biasa terdapat pada perangkat internal komputer. Untuk eksternal komputer dalam transmisi data dapat menggunakan kabel eksternal atau wired serta WiFi atau wireless nirkabel. Nirkabel atau wireless adalah media yang hanya bisa mentransmisikan data dan tidak dijadikan untuk pemandu, menggunakan alat bantu, antena, atau transceiver. Contohnya radio, microwave, inframerah. Ada beberapa jenis transmisi data. Yang pertama, kita menjelaskan jalur. Jalur merupakan suatu alat yang mampu mengirimkan informasi dengan menggunakan peralatan lain. Terdapat 3 macam, yaitu multicast adalah proses komunikasi terjadi melalui satu alat dengan alat lainnya. Dalam proses ini, masing-masing alat yang terhubung dapat berkomunikasi menggunakan alat yang menghubunginya. Dan yang kedua ada broadcast, yaitu proses dalam pengiriman data dari satu alat ke alat lainnya. Penerima tidak dapat memberi respon balik terhadap alat pengirim data. Contoh pemancar radio, pemancar televisi. Unicast kontak itu adalah informasi yang terjadi pada suatu alat dengan alat lain. Yang kedua, Ada mode. Nah, dengan adanya mode, transmisi ini memungkinkan suatu alat dapat terhubung untuk melakukan komunikasi terhadap perangkat yang lain. Dalam mode transmisi ini terdapat 2 mode, yaitu parallel transmission, yaitu data dapat dikirimkan serentak menggunakan beberapa jalur sekaligus. Jalur yang digunakan lebih satu media transmisi. Data yang dikirim melalui jalur yang ada sampai data selesai dikirimkan. Dan yang kedua, ada serial transmission. Dalam jalur ini hanya ada satu jalur dan datanya akan dikirimkan secara bergantian hingga data selesai dikirim. Serial transmission memiliki metode transmisi yaitu synchronous transmission, asynchronous transmission. dan yang ketiga, Ada arah. Arah penghubung antara 2 unit alat untuk mengirimkan data. Arah transmisi dibagi menjadi 3. Yang pertama, simple one-way transmission atau maksud saya simplex. Simplex one-way transmission. Hanya dapat melakukan komunikasi satu arah saja. Penerima bersifat pasif. Dan contohnya ada pemancar radio dan pemancar televisi. Dan yang kedua ada half duplex either way transmission. Dapat melakukan transmisi 2 arah tapi tidak dapat bersamaan. Harus bergantian. Contoh walkie-talkie. Dan yang ketiga ada full duplex both way transmission. Dapat melakukan transmisi secara bersamaan. Contohnya ada telepon dan handphone. dan yang terakhir kita akan menjelaskan tentang ilustrasi perjalanan data. Ilustrasi perjalanan data. Ketika kita sedang menelpon seseorang, suara kita akan diresap oleh mikrofon di HP kita dan diubah menjadi sebuah sinyal digital, kemudian ditransmisikan menjadi gelombang elektromagnetik. Dengan bantuan menara sinyal, maka seseorang dapat mendengar suara kita karena gelombang elektromagnetik mampu melakukan perjalanan jauh dengan bantuan menara sinyal. Sekian presentasi dari kelompok 5, kami ucapkan terima kasih.